Halo adik-adik, selama liburan sekolah, TVRI akan menemani adik-adik dengan berbagai film dan cerita seru. Liburannya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Amerika, tepatnya ke kota New York. Dari kota New York, kali ini sahabat dunia kita akan berjalan-jalan dengan Randy dan Vina. Tahukah kalian kalau biaya hidup di New York sangat tinggi? Sewa apartemen 2 kamar per bulannya mencapai angka 50 juta rupiah. Dunia kita, produksi Bio Emotion dan Misi, saya Reno Jaksana. Dan saya Vina Muhtadi, kita berdua sedang berada di New York City. Sebuah kota yang terkenal sekali di dunia ya, pusat bisnis dan pusat apa lagi di sini pusat terkenal? Hiburan juga ya kan. Dan juga pusat apa coba? Ini adalah salah satu kota di Amerika dengan properti termahal. Aku masih tinggal di sini dong. Nggak bisa ya. Kalau bisa dari kantong ya, tipis Kenapa? ya. Seberapa mahal memangnya sih, Vin? Misalnya nih ya, one bedroom apartment di tengah Times Square itu antara 3.000 sampai 5.000 dolar. Nah, liputan yang akan kita bawakan ini adalah mengenai tren terbaru bagaimana orang-orang tinggal di kota semahal seperti New York City ini. Di kota New York, perupa asal Brasil Tasya Duarte menemukan proyek, mitra, dan keluarga baru. I came here by myself, and now I have friends, I have people to build projects with, great networking, especially here in New York, where you can feel lonely, even like being around a lot of people. Tasya tinggal di sebuah rumah bersama milik Outpost Club di Brooklyn. Outpost Club memiliki 8 rumah berkonsep co-living dimiliki imigran Ukraina Sergei Starostin. Rumah co-living ditujukan untuk orang berusia 25 hingga 40 tahun. We live in a society where we are connected digitally but lonely socially. We can have thousands of online friends and followers, but nobody to talk to or to have a glass of beer or coffee. Menyewa hunian co-living relatif lebih murah dari menyewa apartemen dengan kontrak sewa lebih fleksibel. Ini juga membuat penghuni merasa bagian dari komunitas. Ada berbagai aktivitas bersama, mulai dari main basket hingga berkunjung ke museum, diorganisir kepala rumah. As house leader, you've been given the responsibility to help new people move in, help people visit the house, and sort of help them understand what co-living is and why it's important that as a member we all help each other to give each other a good social experience. Tapi bagaimana jika tidak suka dengan penghuni lainnya? Kepala rumah harus mengikuti pelatihan untuk menyelesaikan konflik dan calon penghuni selalu diseleksi. Outpost Club juga menyewa layanan cleaning service untuk menghindari salah satu sumber konflik, yaitu kebersihan. Penghuni juga bisa minta pindah ke rumah bersama lainnya, tapi ini merupakan insiden yang jarang terjadi. You get people that stay for a couple weeks or a month. I've been staying with them for 9 months. And I've got to meet so many people as they come and go, and that's like one of the very nice things about it. Outpost Club yang baru terbentuk 2 tahun lalu adalah pemain ketiga terbesar di kota New York dalam bisnis ini. Diprediksi popularitas hunian bersama akan terus berkembang sejalan bertambah mahalnya harga rumah. Dengan semakin banyaknya generasi muda menunda pernikahan dan enggan membeli rumah, tren hunian bersama mungkin akan menjadi salah satu tonggak penanda perubahan gaya hidup di Amerika. Dari Brooklyn, New York, VOA. Ben, aku mau ke Times Square nih, lewat mana ya? Aduh, lewat mana ya? Aku juga nggak tahu, Randy. Terus gimana dong? Kita harus bertanya kepada siapa? Tenang, orang New York kan susah-susah ya, sibuk-sibuk biasanya. Untung di sini ada Link NYC. Wih, apa nih? Jadi ini adalah salah satu perangkat teknologi yang dipasang oleh pemerintah kota setempat dan kita ada petanya. Iya nih, jadi bisa tahu ke Times Square mana dari sini ya? Tinggal pencet aja Times Square, terus nanti ketahuan kita harus lewat mana. Emang ada apa sih di Times Square? Times Square soalnya aku mau lihat ada kata instalasi seni yang tidak biasa. Aku nggak tahu dia biasa seperti apa. Kita lihat aja di foto. Ya udah deh, ini dia. Selalu
Lalu ada hal baru yang unik di jantung keramaian kota New York, Times Square, yang menarik sekitar 50 juta wisatawan per tahun. Dan kini bahkan melibatkan air dan perahu. It's very difficult to float 141 vessels from New York Harbor 30 feet above your head in the middle of Times Square. Mel Chin menggunakan teknologi hologram untuk membuat perahu-perahu dalam instalasi berjudul Unmoored atau tidak tertambat. Ada satu patung fisik bernama Wake yang menjadi bagian petualangan virtual ini. Imagine Times Square being submerged in water and you have to see all the boats coming in the sky. It's really amazing. You're underwater and you have boats above you and then it ages as you're going along and plankton attaches to the bottom so it gives you a sense of the passage of time. Untuk menikmati Unmoored, pengunjung memakai perangkat HoloLens atau mengunduh aplikasi dari Microsoft pada ponsel. Mereka diajak melampaui masa lalu, masa kini, dan sekilas masa depan yang terdampak oleh perubahan iklim. To me, there's no debate. It exists. It's a meaningful moment in time for us to pause and consider the implications that our activities, day in and day out, have on the world. My favorite part is the beginning, and that beginning sometimes is at the end. Because then the beginning of the interactions can start occurring. Menurutnya, bentuk paling dasar dari seni adalah cara seseorang mencari sebuah jawaban. Dari Times Square, New York, VOA. Randy ya, kalau mau jadi kayak orang New York, kita tuh jalan tuh harus cepet-cepet gitu. Karena orang New York itu terkenal sibuk-sibuk banget. Aku sibuk kok. Kamu sibuk ya? Sibuk ngomongin orang. Dasar. Pemirsa, buat yang sibuk ataupun nggak sibuk, habis ini kita masih ada cerita-cerita cakep lainnya masih dari New York City. Tapi dunia kita. Nyebrang. Tak terasa tahun demi tahun telah berlalu. Beban yang berat kini sudah berkurang dan sangat aku syukuri. Bu, Randy besok harus beli buku dan alat tulis yang baru. Iya, tapi sekarang pakai tas yang ini dulu. Bu, sekarang Randy udah bisa beli buku dan tas, Bu. Dengan ini. Tidak ada hal yang paling membanggakan selain melihat anak memiliki semangat tinggi untuk terus bersekolah. Hai adik-adik, tentunya kita tahu saat ini dunia sedang menghadapi wabah virus corona atau COVID-19. Virus ini menyebabkan batuk, pilek, demam, dan sesak nafas. Bahkan bisa menyebabkan kematian loh. Ukurannya sangat kecil, penyebarannya sangat cepat, dan mudah masuk ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, atau mata kita. Coba deh bayangkan, kita berada di suatu tempat yang ramai, kemudian salah satu dari kita tertular virus corona. Lalu ia bersin atau batuk yang membuat virusnya berpindah ke tubuh atau benda yang kita sentuh. Saat tiba di rumah, tanpa kita sadari, virus itu berpindah ke adik, kakak, atau orang tua. Jika begini, yang tertular akan semakin banyak. Ih, serem! Untuk itulah kita diminta agar tidak berkumpul, dan sementara waktu, belajarnya di rumah dulu. Lewat daring, belajar di rumah juga bisa menyenangkan loh. Kunjungi tautan ini ya. Tetap di rumah ya adik-adik, jaga kebersihan dan kesehatan. Dengan adanya sistem PPDB ini, jalur zonasi minimal menerima 50%, jalur afirmasi minimal menerima 15%, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali maksimal 5%. Sisa kuota dari 3 jalur tersebut adalah jalur prestasi. Dengan sistem PPDB ini diharapkan dapat meningkatkan layanan akses pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan. Semangat ya belajarnya!
Lina dan Randy mampir ke markas besar PBB. Dari sini, kita bisa melihat berbagai sisi New York City yang terbagi ke dalam beberapa borough atau kota administrasi. Simak juga liputan mengenai perkembangan mode yang lebih inklusif untuk difabel. Kijang satu. Ini Bu Pas Maurus mau lewat. Berhubung ya, tamu VIP mau lewat ini, jadi saya harus pakai pengawal. Kamu rapi banget sih, kenapa sih? Nah, pas pampres. Ini kan di PBB kebetulan, jadi saya harus nganterin Ibu Negara supaya selamat masuk ke UN Headquarter ini. Tapi emang bener pemirsa, kita beneran sedang berada di markas besar PBB di New York City. Dan di satu posisi ini kita berada di sini, menarik banget ya. Iya, ini bagian belakang. Dan kita bisa melihat ini nih, dari sini kita bisa melihat beberapa borough sekaligus. Borough apa tuh borough? Boro-boro, mana gue tahu. Boro-boro apa sih? Borough, jadi kalau di New York tuh ada yang menarik. Kayak misalnya di Jakarta kan terbagi lagi ke dalam 5 kota administrasi dan 1 kabupaten ya. Nah ini kayak kota administrasi gitu kalau di New York ada 5 borough. Ada 5 borough, dan dari sini kita bisa kelihatan apa aja, Ren? Ada 2 borough bisa kita lihat dari sini. Kalau kita berdiri sekarang ini di Manhattan, sebelah sana Queens. Kalau misalnya ke sebelah kiri sana, Vin, belakang kamu tuh, itu kita bisa ke arah Bronx. Pemirsa, tapi bicara soal kota New York ini adalah salah satu pusat fashion dunia. Kemarin aja bulan September baru aja ngadain New York Fashion Week. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal fashion nih, mau Vina ngangkat soal fashion, ada yang menarik di liputan kita satu ini nih. Apa tuh? Ada liputan mengenai fashion lebih inklusif, lebih terbuka. Iya. Kali ini fashion yang memang diperuntukkan secara spesifik untuk orang-orang yang difabel. Alat bantu dengar berhiaskan batu permata. Atau baju yang memungkinkan warga tunarunggu bisa merasakan getaran musik. Berbagai busana dan aksesoris yang ditampilkan di Museum Desain Cooper Hewitt ini dirancang untuk warga difabel. This is a whole new trend in prosthetics where, again, it's not about concealing what you need to be more able, but really celebrating it like one would celebrate a tattoo. Penutup prostetik ini merupakan produk dari perusahaan Kanada Alleles yang mengubah kaki titanium menjadi karya seni. It's about breaking down that stigma, right? So you're no longer hiding a hearing aid or hiding a prosthetic leg. You're saying, I'm more able with this tool that has been designed so well, and I'm not embarrassed about it. Kunci sukses produk-produk ini adalah kepraktisan. Selain enak dipandang mata, misalnya Fly Ease produksi Nike, didesain untuk siswa dengan lumpuh otak. Tapi resleting melingkar dan tali yang bisa diatur juga bisa membantu orang tua memakaikan sepatu ke balita. GPS Wayband membantu navigasi pelari tunanetra atau dengan masalah penglihatan dengan getaran. Tapi Wayband juga bisa dioperasikan dengan sentuhan, dengan pasar yang lebih besar. Harga bisa turun. If you can create a device that was just from the very beginning, just ultra blind friendly, and then not only could blind runners use it, but any runner could use it, then well, like now everyone is paying for the research and development, and you get to move the whole community and the possibility of that community forward by like leaps and bounds in a much smaller time frame. Semua bisa menikmati manfaat dari berkembangnya pasar produk-produk yang dirancang untuk membuat hidup lebih mudah dan lebih bergaya. Dari Museum Cooper Hewitt, New York, VOA. Ini kita lagi apa ini sebenarnya? Merenung. Saya lagi merenung melamun jadi keinget mantan-mantan saya yang nggak seberapa. Ih dasar. Ini New York gitu loh, dinikmatin jangan sedih, jangan. Nih ya supaya nggak sedih, gimana kalau habis ini saya ajak kamu untuk melihat stand up komedi di New York? Banyak ya stand up komedi di New York ya? Banyak, nggak cuma Broadway, banyak show-show lain. Bisa ketawa-tawa ya? Bisa. Saya jadi nggak galau lagi ya? Iya, kita lihat dulu. Tergantung. Ngomong soal stand up komedi nih, Vin, ada satu stand up komedian, komik yang menarik profilnya. Dia seorang wanita, dan dia asalnya adalah dari West Bank, Palestina. Tepi barat Palestina. Betul, dan dia orang Amerika sekarang dan juga menjadi komik yang cukup sukses dan juga ternama. Menarik sekali, langsung aja kita lihat liputannya berikut ini. Anybody who says America is not great. Bagi Susi Afridi, perempuan Palestina yang bermukim di New York selalu ada humor di tempat atau situasi yang tidak terduga. Banyak leluconnya yang terinspirasi dari masa kecilnya di tepi barat. I remember as a kid I would always make funny observations. Like I remember one time I told my sister, I said, you know, the Israelis have demolished this home, but the furniture is still there, so let's go there and play tea party. Di Amerika Serikat, ia bertemu suaminya Sakib Afridi, seorang muslim suku Pashtun dari Pakistan. Setelah itulah bakat komedinya berkembang.
Dalam blognya Susie Says So, ia menuturkan banyak kisah konflik pribadinya dan perjalanan lintas budaya dari desa kecil di tepi barat hingga berkarir menjadi pelawak tunggal di New York. Ia ingin para imigran seperti dirinya menemukan suara mereka untuk berbagi kisah. It's very important to learn public speaking because it's how we are as brown people, as Arabs, as Muslims, as Palestinians. It's how we're going to get back our narrative, because our narrative is hijacked. It's hijacked by the terrorists, and it's hijacked by the media in America that needs to continue the weapons industry. So we need to own our own narrative, and I think comedy is a great way of doing that. Kini Susie menulis buku memoarnya dan berharap bisa memulai kelas bertutur cerita yang mengajarkan seni mengekspresikan diri. And if no one can do it, Habibi, how can I do it? Dari kota New York, VOA. Tinggi-tinggi ya gedungnya ya. Nggak cuma gedungnya tinggi, kamu juga tinggi, Randy. Nggak cuma aku, cita-citaku juga. Bukan main. Alis kamu juga tinggi. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di dunia kita. Ya. Ini tabungan Intan, dan ini semua buat ibu ya. Intan gak mau ibu kerja dulu, Intan takut ibu sakit. Iya nak, ibu berangkat kerja ya. Halo Indonesia, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap cerdas di tengah perjuangan melawan corona. Kegiatan pembelajaran dari rumah merupakan bentuk solidaritas dan gotong royong dalam melawan corona. Untuk menunjang hal tersebut, Kemendikbud memberlakukan Permendikbud baru terkait program BOS. Berikut 3 poin penting yang diatur di dalamnya. Pertama, pembiayaan honor bagi guru non-ASN diatur lebih fleksibel. Selama masa penetapan kasus kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat, guru non-ASN berhak menerima dana BOS apabila memenuhi syarat-syarat ini. Kedua, aturan mengenai pembayaran honor maksimal 50% kepada guru non-ASN tidak berlaku selama masa penetapan kasus kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat. Dan yang ketiga, pengalokasian dana BOS selama kegiatan pembelajaran di rumah juga dapat digunakan untuk membeli pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar, serta penunjang kebersihan bagi guru dan murid. BOS membantu profesional sekolah yang fleksibel dan bertanggung jawab. Di segmen ini kita akan melihat bagaimana macetnya kota New York. Naik subway menjadi salah satu cara terbaik untuk keliling kota. Simak juga liputan soal Festival Jalanan Indonesia dan pameran produk Indonesia. Nah, gimana rasanya naik subway di New York City? Nyasar aku banyak banget. Yang namanya turis ya, apalagi kalau baru pertama kali naik subway, itu biasanya tuh emang nyasar. Ini kita di subway apa nih? Apa namanya? Sama 6. Oke, jadi ada angka, ada huruf gitu ya? Ada. Pusing deh. Warnanya macam-macam. Ini memang salah satu sistem transportasi yang cukup rumit tapi canggih banget sebenarnya. Dan sibuk 24 jam. Oke. Kamu lihat nggak batikku cakep nih? Cakep banget. Kata ibunya cakep ya. Cakep. Kamu setuju nggak? Saya setuju. Produk dalam negeri ini aku mau pamerkan ke masyarakat New York. Oh, oke. Bagus banget. Emang kebetulan berarti kamu tuh harus ikut festival sebenarnya. Festival. Bukan festival, ada sebuah pameran. Aku dipamerkan. Ya memang ketampanan kok dipamerkan ini memang. Apa pameran? Pameran namanya New York Now, dan isinya adalah banyak sekali barang-barang kerajinan, termasuk Indonesia juga berpartisipasi. 50 penari reok memenuhi panggung dan jalanan 68th Street antara Madison Avenue dan Fifth Avenue, Manhattan, New York dalam acara Indonesia Street Festival akhir minggu lalu. Dengan pakaian tradisi khas Jawa Tengah dan Jawa Timur, para penari dari kelompok Singo Lodoyo asal Washington DC ini mampu menghibur sekitar 5.000 pengunjung yang memadati ruas jalan di dekat kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia, New York. Festival Jalanan keempat tahun ini membawa tema Maritim, Celebration Our Ocean untuk mempromosikan Indonesia sebagai negara kelautan terbesar di dunia.
Saya hari ini sangat gembira sekali karena kita berhasil menyelenggarakan Indonesian Street Festival yang keempat kalinya, dan harapan saya dan sepertinya dalam cuaca yang cukup cerah, pengunjung cukup banyak dan kita dapat berlangsung secara lancar dan meriah. 21 vendor menyajikan berbagai makanan dan kerajinan produk khas Indonesia. Harga makanan berkisar antara $7 sampai dengan $15 tergantung dari jenis makanan. Kita jual nasi pecel komplit, kemudian punya nasi gudeg komplit sama nasi padang. Kemudian Anda bisa bikin nasi warteg, milih isinya boleh milih, terserah. Kalau kita sih the bestnya es doger sama jajan pasar. Soalnya kan belum ada, kebetulan di sini nggak ada yang jualan. Jadi es doger sama jajan pasar udah selalu habis. Di atas panggung ditampilkan berbagai hiburan seni tradisional Indonesia dari kelompok-kelompok diaspora Indonesia yang tinggal di New York, New Jersey, Delaware, Pennsylvania, dan Washington, D.C. I love the fact that the whole Indonesian community seems to be getting together. We're seeing a lot of families that we know having all of this amazing food. I love it. I love the community. Food's number one. Music, the culture, costume, everything's great. Awesome. Acara ditutup dengan penampilan penyanyi dangdut Indonesia Thomas Jorgi dan grup Dangdut in America yang terdiri dari para penyanyi dangdut warga Amerika. Festival ini adalah kerjasama antara KJRI New York dengan warga Indonesia di New York serta berbagai institusi lainnya. Yang sedang-sedang saja. Naratama, VOA New York. Ya, Vin, ketinggalan tasku. Ya, maksudnya nggak apa-apa. Saya sendirian aja loh. Aku mau masanya ketinggalan. Tapi ini macet semua ya kayak di Jakarta. Tapi memang seperti ini situasinya. New York itu adalah salah satu kota termacet di Amerika. Oh, Allah sedih banget ya. Ya, well. Tapi kalau weekend sih nggak separah ini ya. Bahkan makanya kalau weekend itu ada banyak festival jalanan. Termasuk beberapa waktu lalu ada suatu ruas jalan di New York yang ditutup untuk acara Festival Jalanan Indonesia. Oh, wow, berarti banyak makanan-makanan Indonesia? Banyak, ada tradisi, ada hiburan, ada dangdutan juga. Dangdutan juga, wah ke sana, kita lihat langsung yuk, aku mau ke sana. Pertengahan Agustus lalu, untuk ketiga kalinya, Indonesia kembali berpartisipasi dalam ajang pameran kria terbesar di Amerika Utara, New York Now. Pameran yang menghadirkan lebih dari 20.000 pembeli dan 2.300 merek dagang ini menjadi barometer industri kria di Amerika. Dari Indonesia, 17 pengrajin, pengusaha lokal, dan UKM dari berbagai daerah menampilkan berbagai jenis kerajinan khas tradisional seperti jam tangan, tas, pakaian, hingga ornamen-ornamen khas Indonesia. Mereka semua berada dalam satu arena pameran Pavilion Indonesia. It's very beautiful. I really admire all the handwork and the materials using the rattan, the hand-woven fabrics, the cotton, the silk. I saw some beautiful handbags with the woven rattan. I love the whole sort of tribal wicker. I love all that. I'm obsessed with the indigo, the blue and white. I think it's so beautiful. I feel that it's timeless, and it's something that has been in fashion probably from the 60s and 70s, but it still feels relevant. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, seluruh produk tradisional kontemporer yang ditampilkan dalam pameran kali ini harus melalui seleksi, kurasi, dan pelatihan dari kurator kria profesional Amerika. Memang kita dibantu oleh Jennifer, salah seorang kurator yang ex-buyers ya, yang memahami produk Indonesia dan juga pasar di Amerika. Respon dari pasar lumayan bagus. Mereka sangat apresiatif terhadap desain yang original yang kita buat, dan kami sudah mendapatkan beberapa buyer yang akan mengambil barang kita untuk dijual di beberapa kota di Amerika. Dalam ajang kompetisi produk New York Now, Indonesia berhasil memenangkan penghargaan Best New Product melalui produk batik Indigo dari Yogyakarta. Baik, saat ini alhamdulillah sudah ada transaksi bisnis, juga kami juga mendapatkan banyak sekali jaringan untuk buyer yang ingin berminat sekali dengan batik Indonesia dan khususnya dengan pewarnaan alam indigo, dan itu membuat kami menjadi semakin semangat untuk membuat ataupun mengikuti pameran-pameran seperti ini. Naratama, VOA New York.
Bagaimana teman-teman? Seru kan perjalanan kita ke New York? Meski di rumah saja, kita masih bisa menjelajahi dunia lewat tayangan di TVRI. Sekarang mari bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveibdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tua dan gurumu juga ya. Adik-adik ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi!